Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Hilda Nurani. Di sini Ibu akan menjelaskan materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 di semester 1. Nah, tapi sebelum Ibu lanjut ke materi pembahasannya, jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan yang paling penting jangan lupa untuk bantu share, ajak teman-teman kalian untuk belajar bersama di channel ini. Terima kasih. Oke anak-anakku, mari kita mulai pembahasannya. Untuk kalian dimanapun kalian berada, anggap kita sedang belajar di dalam kelas ya. Di sini Ibu menjelaskan materinya dan kalian di rumah duduk yang manis. Keluarkan alat tulis kalian, tulis materi dari awal sampai akhir. Pastikan kalian tidak skip videonya. Oke, yang pertama kita mulai dengan materi deskriptif teks. Jadi anak-anakku, di kelas 7 ini, di semester pertama ini, pelajaran bahasa Indonesia akan belajar tentang deskriptif teks. Apakah itu deskriptif teks? Ada yang pernah tahu atau mungkin ada yang pernah dengar? Nah, jadi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu sebenarnya banyak sekali jenis-jenis teks yang harus dipelajari dan harus diketahui. Tapi untuk yang sekarang kita hanya akan belajar satu, yaitu teks deskriptif ini. Nah, sekarang kita mulai dari pengertiannya ya. Yang pertama, pengertian deskriptif teks. Apa sih deskriptif teks? Teks deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu secara apa yang dilihat, didengar, juga dirasakan kepada para pembaca secara jelas dan juga terperinci, sehingga para pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Oke, yang kedua kita lanjut, yaitu ciri dan tujuan dari teks deskriptif. Teks deskripsi memiliki ciri dan juga tujuan. Untuk cirinya yaitu dibuat menjadi bagian-bagian objek yang terperinci serta menggambarkan segala sesuatunya secara konkret. Sedangkan untuk tujuannya yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek, apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan sehingga pembaca seolah-olah bisa merasakannya. Nah, sekarang mari kita lanjut. Yang ketiga yaitu struktur dari teks deskriptif. Teks deskriptif memiliki beberapa struktur, diantaranya adalah yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga adalah penutup. Jangan lupa untuk membuat sebuah teks harus diawali dengan judul. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu identifikasi. Di bagian ini, di dalamnya berisi nama objek yang akan dideskripsikan. Misalnya adalah sebuah tempat, maka kalian harus menceritakan di mana lokasinya, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek tersebut. Untuk struktur yang kedua yaitu bagian deskripsi. Nah, di dalam ini berisikan urutan atau bagian-bagian dari pembahasan topik yang akan dibahas secara rinci dan juga jelas. Berisi perincian bagian objek, apa yang dilihat, didengar, dan juga dirasakan. Untuk bagian yang terakhir yaitu penutup. Penutup berisi kesimpulan atau sebuah rangkuman dari penjelasan yang disampaikan. Oke, untuk yang keempat yaitu contoh dari deskriptif teks. Di sini Ibu akan memperlihatkan contoh deskriptif teks dan mari kita sama-sama cermati bagian-bagian apa saja yang penting yang harus ada di dalam deskriptif teks. Simak videonya baik-baik ya.
Baik, di sini ada satu buah paragraf dengan judul sekolahku. Ini adalah paragraf pertama. Biasanya paragraf ini berisi identifikasi. Jadi menyebutkan nama objeknya apa, berlokasi di mana. Contohnya seperti ini, kita baca sama-sama ya. Sekolahku bernama SMP Bakti Asih, berlokasi di Jalan Pandawa 5, nomor 124, Kota Semarang. Lanjut ke paragraf kedua, ini yang disebut dengan deskripsi. Bagian deskripsi ini adalah mendeskripsikan objek yang tadi disebutkan dengan secara rinci. Mari kita simak. Sekolahku tampak bersih, halamannya luas dan ditumbuhi rumput-rumput hijau yang membuat suasana tampak sejuk. Selain itu, di halamannya ada pohon beringin yang cukup lebat. Ruang kelas sekolahku cukup besar. Semua lantai ruangan menggunakan keramik. Dinding kelasnya berwarna kuning, warna cat pintu dan jendelanya berwarna hijau. Itulah gambaran mengenai sekolahku. Jadi jelas ya, di paragraf kedua ini diceritakan secara detail bagaimana keadaan sekolah tersebut. Nah, di paragraf terakhir nih, ini yang disebut dengan bagian penutup. Di sini merupakan kesimpulan akhir dari paragraf tersebut. Di sini bisa dibaca sama-sama ya. Sekolahku yang bersih membuat aku dan teman-teman lebih semangat dalam belajar. Oke kelas, gimana? Sudah selesai mencatatnya? Kalau kalian sudah selesai mencatatnya, yuk sekarang kita bahas lagi supaya kalian semakin paham apa itu descriptive text. Jadi guys, nih descriptive text ini pengertiannya adalah teks yang menjelaskan secara detail, secara terperinci tentang suatu tempat, objek, atau peristiwa agar ketika kalian nanti menceritakan kepada orang lain mengerti dan ikut merasakan dan ikut membayangkan, oh begini ya ciri-cirinya, oh begini ya tempatnya, oh begini ya deskripsinya. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, teks deskripsi ini mempunyai ciri isi dan juga tujuan. Isi dari teks deskriptif biasanya adalah dijelaskan secara detail, secara terperinci. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar pendengar dan juga pembaca turut merasakan, seolah-olah si pembaca ini melihat, seolah-olah si pembaca ini merasakan apa yang kalian ceritakan di dalam teks tersebut. Oke, selanjutnya adalah struktur dari teks deskriptif. Jadi, teks deskriptif ini memiliki 3 struktur di dalamnya. Untuk yang pertama yaitu identifikasi, kedua deskripsi, yang ketiga adalah penutup. Jadi pastikan ketika nanti kalian ditugaskan oleh guru kalian membuat teks deskriptif, pastikan di dalamnya mengandung 3 unsur tersebut. Baik anak-anakku, Ibu rasa cukup untuk video penjelasan kali ini. Untuk materi deskriptif teks mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Yang terpenting mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang disampaikan. Kalau kalian suka, kalian boleh tinggalkan like, bantu share, ajak teman-teman kalian untuk belajar bersama di channel ini. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe ya. Oh ya, mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Dan jangan lupa jika diberi tugas oleh guru, dikerjakan tepat waktu, jadilah anak yang membanggakan, tetap semangat walaupun kita belajar di tengah pandemi seperti ini. Oke, bye-bye, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.